Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhana Nasution dari NIM 2500092 dari Prodi S1 Farmasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang botani, pengenalan morfologi dan anatomi tumbuhan. Pertama, bab 1, botani. Botani adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan, mulai dari struktur, fungsi, klasifikasi hingga hubungan tumbuhan dan lingkungan. Dengan lingkungan, ilmu botani sangat penting karena tumbuhan berperan besar dalam kehidupan manusia, seperti sebagai sumber makanan, obat-obatan, bahan pakaian, serta penghasilan oksigen melalui fotosintesis. Secara historis, botani berkembang sejak zaman Yunani kuno. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Botani adalah Theophrastus yang menulis tentang klasifikasi dan sifat tumbuhan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian botani semakin maju. Dengan ditemukannya mikroskop yang membantu para ilmuwan mempelajari struktur tumbuhan secara lebih detail. Konsep dasar botani mencakup beberapa hal penting seperti sel, jaringan, fotosintesis, respirasi, reproduksi, pertumbuhan, dan interaksi tumbuhan dengan lingkungan. Sel merupakan unit dasar penyusun tumbuhan, sedangkan jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki fungsi tertentu. Ruang lingkup botani sangat luas, meliputi morfologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, fisiologi tumbuhan, taksonomi tumbuhan, genetika tumbuhan, hingga ekologi tumbuhan. Ilmu ini juga sangat berperan dalam bidang pertanian, kehutanan, farmasi, bioteknologi, dan konservasi lingkungan. Yang kedua, morfologi. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur luar tumbuhan. Melalui morfologi, kita dapat mengenal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Perkembangan ilmu morfologi tumbuhan semakin pesat setelah ditemukannya mikroskop yang memungkinkan pengamatan struktur sel dan jaringan tumbuhan secara lebih jelas. Dengan bantuan mikroskop, para ilmuwan dapat mempelajari bagian-bagian kecil sel seperti inti sel, kromosom, dan organel lainnya. Dalam morfologi tumbuhan terdapat beberapa aspek yang dipelajari, yaitu aspek morfologi, fisiologi, ekologi, dan taksonomi. Aspek fisiologi berkaitan dengan fungsi-fungsi kehidupan tumbuhan seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi, serta pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Proses-proses ini sangat penting karena menentukan kelangsungan hidup tumbuhan. Aspek ekologi mempelajari hubungan antara tumbuhan dengan lingkungannya. Tumbuhan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan seperti cahaya, air, suhu, dan tanah. Hubungan ini juga mempengaruhi distribusi tumbuhan di alam. Aspek taksonomi berkaitan dengan klasifikasi tumbuhan. Taksonomi membantu ilmuwan mengelompokkan tumbuhan berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya, sehingga memudahkan dalam pengenalan dan penelitian tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun merupakan salah satu organ penting pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat utama terjadinya fotosintesis. Melalui fotosintesis, tumbuhan menghasilkan makanan sendiri dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga memiliki beberapa fungsi lain seperti pertukaran gas, penguapan air melalui proses transpirasi, respirasi, serta pada beberapa tumbuhan dalam berperan dalam reproduksi vegetatif. Secara morfologi, daun biasanya berdiri dari beberapa bagian, yaitu helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, dan kadang-kadang memiliki stipula di bagian pangkalnya. Bentuk, ukuran, dan susunan daun sangat bervariasi tergantung jenis tumbuhannya. Daun juga memiliki sistem pertulangan yang berfungsi memperkuat daun dan mengangkut zat-zat makanan. Berdasarkan pola tulangnya, daun dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti tulang mengirit, tulang menjari, dan tulang sejajar. Selain itu, daun juga dapat mengalami modifikasi atau perubahan bentuk untuk menyesuaikan diri dari lingkungan. Contohnya duri pada kaktus, daun jarum pada pinus, serta daun yang berubah menjadi sisik pada beberapa tanaman. Yang keempat, batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang utama dan penghubung antara akar dan daun.
Batang juga berperan dalam mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Struktur batang berdiri dari beberapa jaringan penting seperti epidermis, jaringan pengangkut atau xilem dan floem, serta jaringan penyokong. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan lainnya. Batang juga mengalami pertumbuhan yang dapat dibedakan menjadi pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer menyebabkan batang bertambah panjang, sedangkan pertumbuhan sekunder menyebabkan batang bertambah besar atau menebal. Yang berdasarkan bentuk dan sifatnya, batang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti batang tegak, batang merambat, batang menjalar, dan batang bawah tanah. Beberapa tumbuhan juga mengalami modifikasi batang seperti umbi batang, rimpang, dan spolot. Yang kelima, akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Akar memiliki fungsi utama untuk menyerap air dan zat hara dari tanah serta menambahkan tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Selain itu, akar juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan seperti wortel dan singkong. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua sistem utama, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil, sedangkan akar serabut umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Akar juga dapat mengalami modifikasi sesuai dengan fungsi dan lingkungannya. Contohnya akar napas pada tanaman mangrove, akar gantung pada pohon beringin, serta akar yang berfungsi sebagai penyimpan makanan. Secara anatomi, akar memiliki beberapa bagian penting seperti tudung akar, zona pembelahan sel, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Yang keenam ada bunga. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan berbunga. Fungsi utama bunga adalah untuk menghasilkan biji melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Secara umum bunga terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina yang menerima serbuk sari. Penyerbukan merupakan proses terjatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi dengan bantuan berbagai faktor seperti angin, air, serangga, burung, atau manusia. Setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan, bunga akan berkembang menjadi buah yang di dalamnya terdapat biji. Biji inilah yang nantinya dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang ketujuh ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk dari perkembangan bakal buah setelah terjadinya pembuahan. Buah memiliki fungsi utama untuk melindungi biji serta membantu proses penyebaran biji. Buah memiliki berbagai bentuk, ukuran, warna, dan rasa yang berbeda-beda tergantung jenis tumbuhannya. Beberapa buah dapat dimakan oleh manusia dan hewan sehingga membantu penyebaran bijinya. Secara umum, buah dapat dibedakan menjadi dua, buah sejati dan buah semu. Buah sejati terbentuk dari bakal buah saja, sedangkan buah semu terbentuk dari bagian bunga lainnya selain bakal buah. Buah juga dapat diklasifikasi menjadi beberapa tipe seperti buah kering dan buah berdaging. Buah kering contohnya kacang-kacangan, sedangkan buah berdaging contohnya mangga, jeruk, dan tomat. Sekian presentasi dari saya.